Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang selalu senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita sekarang ini berada di hari-hari yang mulia, hari-hari spesial, hari-hari agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Tentu pertama kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar syukur yang telah menyampaikan umur kita kepada Ramadan tahun ini, dan itu sudah berlalu, dan itu nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah dengan syukur yang lebih besar, yaitu disampaikan umur usia kita kepada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal Dzulhijjah. Ada apa dengan 10 awal Dzulhijjah ini? Kita tahu semua dan kita yakin semua bahwa 10 awal Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, hari-hari yang spesial yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin. Sampai-sampai para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, 10 akhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Para ulama sampai seperti itu, berselisih pendapat, berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? 10 akhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah? Para ulama ada yang mengatakan pendapat ini, pendapat itu.
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, mengambil jalan tengah dari dua pendapat ini. Pendapat yang pertama, awal akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan lebih afdal. Ini lebih afdal. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengambil jalan tengah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, 10 awal, 10 akhir Ramadan lebih utama daripada 10 awal Dzulhijjah. Dan 10 awal Dzulhijjah lebih afdal dari 10 akhir Ramadan. Sama aja ya. Tapi kata beliau rahimahullah, maksudnya di sini adalah 10 awal. Jadi saya ulangi perkataan beliau tadi itu. 10 akhir Ramadan lebih afdal, lebih utama dari 10 awal Dzulhijjah. Dan 10 awal Dzulhijjah lebih afdal, lebih utama dari 10 akhir Ramadan. Kata beliau, 10 akhir Ramadan lebih utama dari sisi malamnya. 10 akhir bulan Ramadan lebih afdal dari 10 awal Dzulhijjah dari sisi malamnya. Dan 10 awal Dzulhijjah lebih afdal dari 10 akhir Ramadan dari sisi siangnya. Begitu kan? Kenapa? Karena 10 akhir Ramadan ada malamnya nih, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu tidak ada di bulan 10 awal Dzulhijjah. Dari sisi siangnya 10 awal Dzulhijjah lebih afdal karena di situ ada Arafah, wukuf Arafah. Kemudian motong kurban. Sholat Id. Ini dari sisi siangnya, dan ini tidak ada di 10 akhir Ramadan. Ala kulli hal akhi, bahwa 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang afdal, hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah ini. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr, wal fajr walayalin ashr. Surat apa itu? Al Fajr. Wal fajr, demi waktu fajar. Fajar itu apa maksudnya? Pagi. Pagi apa maksudnya? Subuh. Adzan subuh itu loh, subuh. Nah, di sini Allah bersumpah dengan waktu subuh, dengan waktu fajar. Meskipun para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat tentang fajar apa ini. Waktu subuh kapan nih? Ada yang mengatakan waktu subuh, semua waktu subuh. Ada yang mengatakan, dan ini lebih spesial gitu ya, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sekarang 9 kan? 9 berarti subuh tadi itu. Allah bersumpah dengan waktu tadi, menunjukkan mulianya waktu itu. Karena Allah jadikan sarana untuk bersumpah. Baik. Kemudian yang kedua, walayalin ashr, dan demi apa? Demi malam-malam yang 10. Demi
Berarti Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10. Taib. Berbeda para ulama rahimahumullah ta'ala tentang yang dimaksud dengan 10 malam-malam yang 10 ini hari-hari apa gitu. Ada yang mengatakan 10 akhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal bulan Muharram, ada yang mengatakan 10 awal Dzul Hijjah, dan inilah insya Allah lebih tepat. Dan ini pendapat salah di antaranya adalah pendapat Ibnu Abbas, ya, salah satu pendapat dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi menurut beliau Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan walayalin asyr, demi malam-malam yang 10 adalah 10 awal Dzul Hijjah. Karena akhi, kalimat layalin walayalin, layalin apa layalin? Lail, malam-malam kan? Malam-malam. Dalam bahasa Arab, kalau disebutkan malam-malam bukan berarti malam-malam tok begitu maksudnya, bukan. Tapi malam-malam di sini maksudnya hari. Maksudnya hari-hari. Berarti layalin asyr ini pendapat yang kuat insya Allah adalah 10 awal Dzul Hijjah. Subhanallah. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala tegas bersumpah dengan hari-hari ini, menunjukkan akhi, hari-hari ini hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang sangat agung sekali. Oleh karena itu sering kita mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan 10 awal Dzul Hijjah ini. Ya. Hadis yang sering kita dengar yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, ya. Ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ilallahi min hadhil ayyam ay ayyamul ashr. Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang amal-amal saleh itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Itu kan ya? Tiap hari kita dengar hadis yang mulia ini. Ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ilallahi min hadhil ayyam ay ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari yang amal-amal salih itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali hari-hari ini. Ay ayyamul ashr, maksudnya adalah 10 awal Dzul Hijjah. Masya Allah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah? Wahai Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Tidak juga jihad fisabilillah. Ketika disebutkan jihad di sini maksudnya apa? Perang, angkat senjata, perang, ya, menghadapi musuh-musuh Allah, itu orang-orang kafir. Ya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab tegas, walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah. Berarti amal-amal di hari ini lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Illa, kecuali kata beliau sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji minhu bi syai'in.
kecuali seseorang yang keluar di sini, keluar dari rumah untuk berjihad fisabilillah. Dengan apa? Bawa apa dia? Bawa jiwa dan raga, gitu lah ya. Jiwa dan raga dan harta. Jiwa, harta dan harta. Walam yarji' minhu bisyai'in, dan tidak kembali dari itu semua sedikit pun. Artinya syahid, mati syahid. Jadi yang dapat mengalahkan amal di hari ini adalah mati syahid. Hadits ini sangat tegas gamblang ya akan keutamaan hari-hari ini 10 awal Dzulhijjah, dan sekarang kita berada di tanggal berarti udah mau habis atau udah habis? Masya Allah, subhanallah ya, alhamdulillah summa alhamdulillah. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa beliau SAW bersabda, ma min ayyamin a'azzamu indallahi wa ahabbu ilaihi min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amal-amal solih itu lebih afdol dan lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Tidak ada hari-hari yang lebih agung, lebih besar di sisi Allah dan lebih dicintai daripada amal-amal yang dikerjakan kecuali hari-hari ini. Ini lebih tegas lagi ya. Tidak ada hari-hari yang amal-amal soleh dikerjakan di dalamnya yang lebih agung, yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal-amal yang dikerjakan di hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Kemudian beliau SAW bersabda, fa'aksiru fihinna, oleh karena itu perbanyaklah atas kalian apa? Tasbih, takbir, tahlil. Fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Maka perbanyaklah kalian untuk apa? Bertahlil, yaitu la ilaha illallah, wat takbir Allahu akbar, wat tahmid alhamdulillah. Berarti amal-amal yang paling afdol di hari-hari ini adalah ini: tahlil, takbir, tahmid, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Kenapa ini yang paling afdol juga? Karena Nabi tegas jelas memerintahkan kita untuk melakukan itu. Setelah beliau menyebutkan keutamaan amalan di 10 awal Dzulhijjah ini, beliau langsung mengatakan tadi, perbanyak tahlil, takbir, tahmid. Yang lebih dikenal dengan kita apa nih? Takbiran. Takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, atau 2 atau 3 kali ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau Allahu akbar, Allahu akbar. Ini riwayat siapa? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang dibaca nih, yang takbiran dibaca oleh kaum muslimin adalah kebanyakan takbiran versi Abdullah bin Mas'ud, yaitu 2 atau 3 takbir tadi itu. Allahu akbar, Allahu akbar, atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, berarti ini kan sudah mencakup perintah Rasul tadi enggak? Iya. Di situ ada tahlil, di situ ada takbir, di situ ada tahmid. Maka perbanyak takbiran di hari-hari ini. Baik itu takbiran mutlak maupun takbiran muqayyad. Sebagaimana yang antum ketahui bersama. Apa takbiran mutlak itu? Takbir mutlak, takbiran mutlak. Yaitu takbiran mutlak ini bebas. Bebas di mana saja. Di rumah, di jalan, di pasar, di masjid, sambil berbaring, sambil berjalan, sambil duduk, takbiran terus. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa itu? Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Keduanya pergi ke pasar. Ngapain? Belanja? Oh enggak, takbiran. Takbiran dengan suara lantang, kemudian diikuti oleh kaum muslimin, sehingga benar-benar pasar waktu itu bergemuruh dengan takbiran. Dan ini namanya takbir mutlak. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam ya, di jalan ya, di pasar, di rumah, di masjid dan seterusnya. Sambil duduk, sambil berbaring, sambil berjalan, takbiran. Dan ini berlaku dari 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu terakhir hari Tasyrik, dengan tenggelamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti cukup lama ya, 13 hari. Nah, ini namanya takbiran mutlak. Dan inilah mungkin banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ya, banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Kemudian juga ada namanya takbiran muqayyad. Takbiran muqayyad, yaitu takbiran yang dibaca setelah sholat fardu. Takbiran setelah sholat fardu. Habis salam, kemudian takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Kalau jamaah sampai 50 kali gimana? Bubar semua ya. Kapan zikirnya kan begitu. Ya bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali lah. Bebas ya seperti itu. Nah, ini namanya takbiran muqayyad. Takbiran muqayyad. Terikat. Terikat waktunya gitu loh, maksudnya terikat waktunya. Kapan? Setiap habis sholat fardu atau sholat wajib. Dan di sini insya Allah ada. Nah, mulainya kapan ini? Mulainya zikir muqayyad. 9. Berarti sekarang kan? Subuh tadi. Mulai subuh tadi takbiran. Subuh tadi, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sampai tanggal 13. Terakhir hari Tasyrik. Berarti terakhirnya yo asar. Maghrib udah ganti hari ya. Udah ganti hari, udah ganti tanggal. Berarti maghrib itu selesai. Berarti terakhir sholat asar itu tanggal 13 Dzulhijjah. Maka ini syiar dari syiar-syiar Islam yang sebenarnya ini kebanggaan kaum muslimin. Tapi ya sayang ya, banyak kaum muslimin yang lalai dalam masalah ini. Dan kalau kita perhatikan ketika
banyak dari kaum muslimin yang melalaikan suatu ibadah itu, kemudian kita menjalankannya, pahalanya lebih besar. Ketika kebanyakan manusia itu melalaikan sunnah ini, kemudian kita melaksanakannya, maka besar banget pahalanya. Masya Allah ya. Maka dari itu, akhi fillah azani Allah wa iyyakum, masih ada hari-hari untuk kita banyak bertahlil, bertakbir dan bertahmid, baik itu mutlak maupun muqayyad. Masih ada hari, masih ada 4 atau 3 hari. Alhamdulillah. Maka kita gunakan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya. Apalagi akhi fillah, ada satu hari yang sangat spesial lagi nih di hari-hari ini, yaitu hari Arafah. Sebagaimana yang sudah antum ketahui bersama, hari Arafah. Hari Arafah ini hari yang masya Allah luar biasa, spesial, ya, istimewa. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, afdalul ayyami yaumu Arafah. Seutama-utama hari adalah hari Arafah. Meskipun para ulama rahimahumullah ta'ala berpendapat, oh bukan Arafah, bukan hari Arafah, hari yang paling mulia dari 10 hari ini. Tapi ada yang mengatakan tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari kurban, Yaumun Nahr, hari pemotongan hewan itu, tanggal 10. Ada yang mengatakan demikian. Tapi Nabi SAW mengatakan afdalul ayyami yaumu Arafah, seutama-utama hari atau hari yang paling utama adalah hari Arafah. Kenapa hari Arafah? Ada apa dengan hari Arafah ini? Hari Arafah ini sekali lagi hari yang paling agung, hari yang paling mulia, seafdol hari. Berarti kalau kita sekarang, mana atau sekarang? Sekarang atau kemarin? Hari ini ya? Sepakat hari ini? Sekarang tanggal 9 kan? Tanggal 9. Baik, keluar dari perselisihan masalah itu ya. Yang jelas sekarang tanggal 9. Berarti hari Arafah nggak nih? Hari Arafah. Seutama-utama hari. Seafdol hari. Dari semua hari. Afdalul ayyami yaumu Arafah. Seutama-utama hari adalah hari Arafah. Kenapa akhi? Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, di hari Arafah itulah Allah menyempurnakan Islam. Allah menyempurnakan Islam, menyempurnakan syariat Islam, menyempurnakan hukum-hukum Islam, sehingga di hari Arafah itulah Islam sempurna, kekal. Islam sempurna, kemudian kekal sampai hari kiamat. Dan di hari Arafah itu Allah benar-benar sudah ridho bahwa Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar, yang benar. Allah tidak menerima agama kecuali agama Islam. Kenapa demikian? Karena di hari Arafah itulah turun firman Allah, surat Ali Imran ayat lupa, ya sudah, nanti dicari. Pokoknya surat Ali Imran. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama
dina. 53 atau 53 kurang lebih. Al-yauma akmaltu. Al-yauma hari ini. Hari apa hari ini? Arafah. Waktu itu Nabi SAW sedang melakukan haji wada. Haji terakhir, haji pertama, haji terakhir, haji perpisahan. Nah, ketika beliau sedang wukuf di Arafah, sedang di Arafah, turunlah ayat yang mulia ini. Al-yauma akmaltu, hari ini yaitu hari Arafah. Dan waktu itu Nabi SAW wukuf di hari Jumu'ah. Insyaallah ya, wukuf di hari Jumu'ah. Berarti keutamaan di atas keutamaan. Masya Allah ya. Jadi benar-benar ayat ini tegas jelas bahwa Islam sudah sempurna. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya Islam sudah sempurna, nggak butuh tambahan, nggak butuh pengurangan, sudah sempurna. Dari A sampai Z, istilahnya begitu. Nggak butuh tambahan, pengurangan, sudah sempurna. Kalau memang sudah sempurna berarti tugas Rasul selesai. Tugas Rasul selesai. Telah menyampaikan semua syariat. Makanya akhi, ketika beliau di Arafah juga, beliau sudah berpidato di hadapan para sahabat yang waktu itu jumlahnya 100.000 lebih. 100.000 lebih yang ikut bersama Nabi SAW haji. Nabi SAW berpidato di hadapan para sahabat yang jumlahnya banyak sekali. Di antara isi pidatonya adalah yang artinya kalian akan ditanya tentang diriku. Apa yang akan engkau sampaikan tentang diriku ini? Kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan semua syariat. Engkau telah menjalankan semua misi. Engkau telah menasehati. Artinya engkau telah menyampaikan seluruh syariat kepada kami, wahai Rasulullah. Engkau telah menjalankan amanah. Qad addaita wa qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan seluruh syariat. Wa addaita, dan engkau telah menjalankan ya, telah menyampaikan semua syariat, wahyu, dan engkau telah memberikan nasihat, wahai Rasulullah. Artinya Islam sudah sempurna, sudah cukup. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Allah, saksikanlah. Wahai Allah, saksikanlah. Wahai Allah, saksikanlah. Artinya, saksikan wahai Allah, aku telah menyampaikan seluruh wahyu. Aku telah menyampaikan semua risalah syariatmu ya Allah. Saksikan, dan mereka menjadi saksi semuanya. Dan beliau menunjuk ke atas langit. Masya Allah ya. Nah, termasuk ini bukti bahwa Allah sudah syariat sudah sempurna, Islam sudah sempurna. Allah turunkan ayat yang mulia ini. Berarti benar-benar Arafah itu luar biasa waktu itu. Para sahabat sudah menyaksikan bahwa Islam sudah sempurna. Muhammad Nabi SAW sudah menyampaikan semuanya. Tidaklah satu kebaikan pun kecuali telah
sampaikan, dan tidaklah satu keburukan pun melainkan sudah diingatkan kepada umatnya akan bahaya-bahayanya. Itu disaksikan oleh seluruh sahabat, apalagi disaksikan oleh Allah dengan diturunkannya ayat yang mulia ini di Arafah juga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Subhanallah, berarti benar-benar hari Arafah itu hari yang sangat mulia, karena di hari itulah Allah menyempurnakan Islam, dan Allah benar-benar ridho Islam sebagai agama kita. Oleh karena itu disebutkan dalam athar sahih, ada orang Yahudi yang datang kepada Umar, dan waktu itu Umar menjadi khalifah. Orang Yahudi ini datang kepada Umar dan berkata kepada Umar, wahai Umar, ada satu ayat yang turun kepada kalian, yang seandainya ayat ini turun kepada kami di sini siapa? Orang-orang Yahudi, sungguh hari itu kami akan jadikan hari Id. Apa hari Id itu? Hari raya. Umar bertanya, ayat apa itu? Ayat apa itu? Kemudian orang Yahudi ini membaca ayat itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Masya Allah. Kemudian Umar berkata, demi Allah, aku tahu ayat ini kapan turun, di mana, dan hari apa. Tentu ayat ini turun di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Jumat. Masya Allah ya. Jadi ini orang-orang Yahudi mengatakan demikian. Seandainya ayat ini turun kepada kami waktu itu ya, tentu hari itu aku jadikan Id, hari raya bagi kami. Menunjukkan benar-benar hari itu hari yang agung, hari yang sangat mulia. Sampai-sampai orang-orang Yahudi seperti itu gitu loh. Masya Allah. Oleh karena itu, ya kita jangan sampai kalah dengan mereka, orang Yahudi. Kita agungkan, kita muliakan hari ini, Arafah ini, dengan banyak-banyak beramal soleh. Dan doa yang paling agung doa yang paling agung dibaca di hari Arafah itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak zikir ini. Zikir atau doa ini? Bukan doa. Doa atau zikir? Berarti bukan doa. Zikir itu doa. Wallahu alam, ini doa. Meskipun lafadznya zikir, tapi ini hakikatnya adalah doa. Permohonan kita kepada Allah. Kayak gini lah gampangannya kalau kita ini walillahil matsalul a'la ya, dan permisalan Allah lebih tinggi dari itu. Misalnya kita datang ke rumah orang, kita udah tahu nih, orang udah tahu kalau kita itu mau minjem uang. Kemudian kita memuji dia, kok orang yang baik, orang yang dermawan, masya Allah, penyantun dan ini. Kita belum ngomong minjem duit, dia udah tahu dan dia akan ngasih. Gampangannya gitu lah sih. Nah, gampangannya seperti itu. Nah, di sini itu kan pujian Allah enggak? Muji sebenarnya kita minta apa yang kita minta sebenarnya. Dan Allah tahu apa yang kita minta. Jadi zikir ini adalah doa.
Tentu doa sesuai dengan keinginan dan permintaan kita. Maka seutama-utama doa yang dibaca di hari ini adalah itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak doa ini. Perbanyak zikir ini di hari ini. Sebagaimana Nabi SAW menganjurkan untuk berdoa ketika kalau kita yakin itu malam Lailatul Qadar kan ya? Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, di hari Arafah itu. La ilaha illallah dan seterusnya. Masya Allah, hari yang sangat agung Arafah. Di hari di mana Allah menyempurnakan Islam, menyempurnakan syariat Islam. Dengan diturunkannya ayat yang mulia ini, al-yauma akmaltu dan seterusnya. Kemudian akhir fillah, kata para ulama rahimahumullah taala, bisa ya sudah. Waktunya habis baterainya. Waktu masih kan ya? Taib. Sebagian ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwa hari Arafah itu adalah Al-Hajjul Akbar. Haji Akbar. Kalau tidak salah pendapat ini adalah pendapat Umar bin Al-Khattab juga. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala dan ulama salaf yang lainnya berpendapat yang dimaksud dengan Al-Hajjul Akbar, haji akbar adalah Arafah. Meskipun ada yang mengatakan 10 Dzulhijjah hari penyembelihan binatang kurban. Masya Allah, ini pendapat generasi salaf dulu bahwa haji akbar adalah hari Arafah. Subhanallah, ini luar biasa hari Arafah ini. Kemudian juga hari Arafah itu akhi, hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa dan kesalahan hamba-Nya. Hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Hari-hari ini Allah banyak memerdekakan hamba-hambanya, sebagian hamba-hambanya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim masyhur sering kita dengar dari Aisyah. Ya, dari Aisyah ya kalau tidak salah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin," artinya tidak ada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka kecuali hari Arafah. Kita tahu akhi, kemarin di bulan Ramadan, dan ini sudah kita bahas dulu. Di bulan Ramadan, tidakkah setiap malam selama bulan Ramadan, Allah memerdekakan sebagian hamba-hambanya dari api neraka, membebaskan dan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Itu setiap malam di bulan Ramadan. Tapi subhanallah, satu hari ini, Arafah nih, hari Arafah, itu lebih banyak ternyata Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, membebaskan, memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Bukankah ini menjadi motivasi kita besar, motivasi besar kita untuk agar kita menjadi bagian dari hamba-hamba itu yang dimerdekakan dari api neraka? Tentu dengan banyak beramal sholih, banyak melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah,
Banyak doa tadi itu la ilaha illallah dan seterusnya tadi itu. Kemudian banyak bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka kalau kita melakukan ini semua, insya Allah kita mudah-mudahan bagian dari hamba-hamba yang mendapatkan pembebasan, kemerdekaan dari api neraka jahanam. Masya Allah ya. Jadi tegas Nabi SAW mengatakan demikian. Dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, tidak ada hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba-hamba dari neraka kecuali hari Arafah. Pertama, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yadnu, mendekat. Oh, ini termasuk keistimewaan hari Arafah juga. Allah mendekat. Berarti Allah apa ini? Turun ke langit dunia. Dan kita tahu semua bahwa setiap malam di sepertiga akhir malam, setiap malam Allah turun nggak? Turun. Zatnya benar-benar turun sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaannya Azza wa Jalla. Tiap malam. Nah, spesial lagi ini di hari Arafah. Allah turun. Bahkan turunnya di sini mendekat. Mendekat kemana? Ke hamba-hambanya yang wukuf di Arafah. Mendekat. Untuk apa juga mendekat? Membanggakan mereka. Memuji-muji mereka. Membanggakan mereka. Artinya Allah membanggakan, memuji-muji hamba-hambanya yang kusut rambut dan berdebu pakaian baju wukuf di Arafah. Itu dulu kan ya. Dulu kalau haji itu wukuf rambutnya acak-acakan. Kusut. Bajunya berdebu. Sekarang kalmis ya. Kalmis ya. Oh. Sekarang ya alhamdulillah nikmat kan? Nikmat. Nah, dulu itu seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendekat, turun kepada mereka, membanggakan mereka. Yang mereka itu tunduk, patuh, taat, memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilannya. Yang mereka itu kusut rambut, pakai baju berdebu dan seterusnya. Membanggakan mereka. Di hadapan siapa? Di hadapan para malaikatnya yang mulia. Dan ini benar-benar akhir mengingatkan kita yang sedang duduk di sini. Di majelis ilmu, di majelis zikir. Tidakkah sering kita mendengar hadis Nabi SAW, la yastami'u qaumun. Kan begitu kan? Tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, illa haffat alaihimul malaika, melainkan para malaikat meliputi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi dengan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka, yaitu kita nih insyaallah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka. Allah membanggakan mereka, menyebut nama-nama mereka, membanggakan mereka. Di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat yang utama yang ada di sisinya. Subhanallah. Kita sekarang ini duduk di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang utama, mulia, agung. Sampai-sampai Allah memuji orang-orang yang duduk di situ. Membanggakan orang yang duduk di situ. Di hadapan makhluk-makhluknya, khususnya di hadapan para malaikat yang mulia yang ada di sisinya. Nah, di hari Arafah ini pun demikian. Orang-orang yang bersimpuh di sana, yang hadir di sana dalam keadaan seperti itu, Allah mendekat kepada mereka. Allah banggakan mereka.
di hadapan para malaikatnya yang mulia, yang ada di sisinya. Sampai-sampai Allah berkata apa? Wahai para malaikat. Jadi Allah bertanya kepada para malaikat, dan Allah tentu lebih tahu kan begitu. Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Jamaah haji yang wukuf di Arafah itu, apa yang mereka inginkan? Tapi kalau ditanya kita nih, apa yang kita inginkan? Banyak. Sesuai dengan permintaan di sana. Rahmat, ampunan, keberkahan, masuk surga, selamat dari neraka, kebahagiaan, rizki, dan. Ketahuilah, Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Masya Allah, mereka tamu Allah enggak? Mereka tamu Allah. Mereka jauh dari tempat yang sangat jauh. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh, ujung-ujung dunia sana, untuk memenuhi panggilan Allah. Tentu permintaan mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah berkata kepada para malaikat, apa yang mereka inginkan dariku? Apa yang mereka inginkan dariku? Tentu ampunan, rahmat, dan yang lainnya. Dan Allah akan kabulkan mereka. Sebagaimana Allah turun di sepertiga akhir malam ke langit dunia dan berkata apa? Siapa nih hamba-hambaku yang berdoa? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Siapa nih hamba-hambaku yang berdoa? Pasti aku kabulkan. Ini siapa nih hamba-hambaku yang minta? Pasti aku kasih. Ini siapa di hamba-hambaku yang mohon ampun kepadaku? Pasti aku ampuni. Ini setiap malam. Di sepertiga akhir malam, tiap malam. Iya, seperti itu. Apalagi mereka yang wukuf di Arafah. Tentu mereka akan diampuni oleh Allah. Mereka akan dirahmati oleh Allah. Mereka akan dikabulkan doanya dan seterusnya. Inilah akhifillah, di antara kehebatan dan keutamaan hari Arafah. Ya, Masya Allah. Dan oleh karena itu Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita kaum muslimin, menganjurkan kepada kita kaum muslimin untuk berpuasa satu hari ini. Itu hari Arafah. Saking agungnya hari ini, saking mulianya hari ini, Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk, menganjurkan kita untuk puasa. Puasa sunnah kan? Sunnah yaitu puasa Arafah, yang mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku berharap kepada Allah puasa satu hari yaitu puasa Arafah ini dapat menghapus dosa dan kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Orang-orang yang berakal akhi pasti akan bersungguh-sungguh untuk banyak beramal di hari-hari ini. Khususnya hari Arafah ini spesial. Nah, tentu hari Arafah ini berada di 10 awal Zulhijjah. Apalagi akhi fillah 10 Zulhijjah. Ada satu ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kurban. Tanggal 10 Zulhijjah. Berkurban. Tentu sebelum berkurban adalah salat Id. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah. Yang dimaksud dengan salat di sini salat apa? Idul Adha. Fasalli, maka salatlah. Itu salat Idul Adha. Li rabbik, untuk Rabbmu. Itu ikhlas karena Allah.
wanhar, dan beribadahlah kepada Allah. Nah, yang dimaksud dengan wanhar di sini secara umum adalah ibadah kepada Allah, tapi secara khusus adalah apa? Kurban. Berarti di sini Allah sebutkan sesuatu yang spesial dari yang spesial. Allah menyebutkan khusus dari yang umum. Yang umum adalah ibadah secara umum, khususnya adalah menyembelih binatang kurban. Berarti akhi, Masya Allah, 10 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah adalah masuk dalam 10 awal Dzulhijjah. Salah satu ibadah yang agung, yang paling yang sangat mulia, yang sangat agung, yaitu berkurban. Rasulullah SAW berkurban enggak? Berkurban. Para sahabat berkurban. Bahkan Nabi SAW berkurban dengan binatang kurban yang gemuk, seger. Domba kan gitu ya. Domba yang bertanduk, terus apa? Bertanduk warna putih ya. Bertanduk warna putih, dan putihnya ini ada hitamnya gitu loh. Kata para ulama rahimahumullah taala, hitamnya di mana? Di mulut, di mata, dan di kaki. Itulah kabsyaini, dua domba yang bertanduk warna putih, ada hitamnya. Spesial, gemuk banget. Dan beliau sendiri yang menyembelihnya, yang memotongnya. Ini menunjukkan akhi, sunnah ini sunnah yang sangat agung, sunnah yang meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban ini. Jumhur para ulama, mayoritas ulama mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagian ulama yang lain wajib, tentu wajib di sini yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib, kan begitu. Yang mampu wajib. Keluar dari masalah apakah ini sunnah, apakah ini sunnah muakkadah, apakah ini wajib dan yang lainnya tidak layak untuk ditinggalkan. Gitu aja kan. Selama kita mampu untuk berkurban. Dan Allah akan ganti itu harta yang kita gunakan untuk itu. Pasti Allah ganti nggak sih? Pasti Allah ganti. Di dunia dan di akhirat. Di dunia benar-benar Allah akan ganti harta itu. Nyata. Dan Allah berkahi harta itu. Dan di akhirat nanti apa? Gantinya pahala. Pahala besar. Dan tidak ada pahala yang paling besar kecuali surga. Subhanallah. Dan sering kita mendengar hadis Nabi SAW. Setiap pagi ada 2 malaikat. Satu malaikat berdoa apa? Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak ya, bersedekah. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik untuk orang yang bersedekah atau berinfak. Dan malaikat yang lainnya apa? Ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah hartanya ya bagi orang yang tidak mau berinfak atau bersedekah. Nah, kurban itu sedekah nggak sih? Sedekah, dan sedekah yang paling agung, yang paling afdal di hari itu adalah kurban. Bahkan kata para ulama, orang itu berkurban atau sedekah dengan uang, nilai hewan kurban itu mana lebih utama? Jadi 2 orang, yang satu kurban kambing misalnya ya, yang satu sedekah uang dengan nilai kambing ini, maka tentu lebih afdal, lebih utama, lebih besar pahalanya kurban kambing ini. Sampai seperti itu. Maka tentu ini kesempatan yang sangat baik untuk kita berkurban di hari-hari ini.
Kalau di kita berarti besok. Besok alhamdulillah. Dan masih ada waktu untuk beli ya. Masih ada waktu ya. Masih banyak di situ jalan-jalan, masih banyak jualan. Alhamdulillah. Ini kesempatan akhi, wallahi ini kesempatan yang sangat baik. Allah akan kembalikan, Allah akan ganti. Allah akan berikan ganti dari harta yang kita keluarkan fi sabilillah. Ya, fi sabilillah. Dan semua ini ada di hari itu. Ya, dan tentu lebih utama tanggal 10 meskipun kurban itu bisa tanggal 11, 12 dan 13. Tapi tentu lebih utama di hari itu, di hari 10 itu. Tanggal 10. Itu lebih utama ya, karena Nabi melakukannya di hari itu. Ya subhanallah. Akhi fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu tentu kita tahu semua bahwa di hari-hari ini dan tentu di hari ini juga hari raya kan? Di 10 awal Dzulhijjah ada hari raya kan? Hari raya yaitu hari raya Idul Adha. Oleh karena itu kita ya tingkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk banyak beramal salih. Meskipun amal salih itu ringan kecil, ringan dah. Senyum, menyapa, bantu ini, bantu itu, kebaikan enggak sih? Kebaikan. Dan itu kata para ulama, amalan yang tidak afdol dikerjakan di hari-hari ini, khususnya hari-hari yang sudah kita sebutkan tadi, itu menjadi afdol. Amalan yang tidak afdol atau yang kurang afdol ketika dikerjakan di hari-hari ini menjadi afdol. Senyum, Masya Allah senyum ya. Senyum itu ya biasa aja kan, biasa. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah ketika tersenyum, dan kita senyum di hari-hari ini, itu menjadi afdol dan lebih besar pahalanya. Tidakkah senyum kepada saudara kita itu sedekah? Iya, tabassumuka ila wajhi akhika sedekah. Senyummu kata Nabi kepada saudaramu adalah sedekah. Dan amalan-amalan yang lain, menyingkirkan gangguan di jalan, merapikan sendal ya. Merapikan sendal di masjid dulu. Kan berantakan tuh, berserakan, dirapiin. Itu kebaikan enggak sih? Nah, kebaikan. Masya Allah, banyak sekali kebaikan itu. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan adalah sedekah. Kebaikan sekecil apapun itu sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah. Memberi minum kepada orang yang kehausan sedekah. Menyapa sedekah, terus sedekah, dan seterusnya. Tahlil, tahmid, takbir, tasbih, sedekah enggak? Sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah. Mengangkatkan barang orang lain, sedekah. Boncengin. Nah, sini barang sedekah. Sedekah. Lihat dulu siapa yang di sedekah. Nah, hal-hal yang mungkin dianggap kecil dikerjakan di hari-hari ini menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dikerjakan di hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung. Masya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Tentu masih banyak ya masalah-masalah yang ingin disampaikan berkaitan dengan hari-hari ini, tapi karena waktu yang tidak mencukupi, maka barangkali sampai di sini dulu nasihat singkat tentang 10 awal Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk bisa lebih bersemangat di dalam beramal salih, beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Insyaallah sudah paham semua. Alhamdulillah. Antum tulab ilmu ya, para penuntut ilmu yang luar biasa, Masya Allah. Tidak ada masalah dan alhamdulillah antum selalu tidak ada masalah. Baik dalam majelis ini maupun di luar majelis tidak ada masalah. Alhamdulillah, nikmat ya. Nikmat, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.